Pertarungan terakhirnya. Karena melindungi Jovita, Damian sekarat. Tony juga tertembak di dekat ketiak. Ia tidak menghiraukannya, ia menunduk ke arah jendela villa dan ia menembak seorang musuh lagi. Sesekali tangannya menekan lukanya yang tertembak untuk menahan darah yang keluar. Melihat tembakan mengincar Jovita, Leon dengan gerak sigap mendorong tubuhnya ke badan Jovita, menjatuhkannya ke lantai dan menghindari sasaran tembakan yang memburu tubuhnya. Leon menjauhkan Jovita dari arah jendela kaca dengan cara berguling dan berakhir di dinding di bawah jendela. Ternyata ada seorang penembak jitu yang membidik Jovita dari pohon. Untung Leon cepat melihatnya saat ada sambaran kilat di luar. Jidan, ada seorang di luar di pohon sebelah timur, ujar Leon lewat alat komunikasi di kupingnya. Baik bos. Lelaki berbadan tegap itu mengambil posisi dan mengarahkan bidikannya ke pohon di samping villa. Dari teropong senjatanya Jidan melihat seorang penembak seperti dirinya sedang mengarahkan senjata laras panjang itu ke arah Leon. Jidan menembak tepat di kepalanya. Dor. Lelaki itu terjatuh dari pohon dan mati di tempat karena Jidan menembus kepalanya. Leon dan anak buahnya kalah jumlah saat mereka hanya 4 ditambah Damian yang terluka parah. Ternyata musuh mereka ada puluhan, termasuk para pekerja peracik barang setan tersebut. Leon masih memeluk tubuh Jovita dengan satu tangannya, membawa Jovita, wanita yang sedang ketakutan itu, ke dadanya yang telanjang. Leon terpaksa melepaskan pakaian miliknya karena basah kuyup saat mereka menyingkirkan pohon besar tadi. Kini ia menjadikan dada bidangnya menjadi sandaran untuk wajah Jovita dan tubuh kokoh itu sebagai tameng untuk melindungi Jovita. Sama seperti yang dilakukan Damian dan Tony tadi. Leon menekan erat kepalanya ke arah dadanya. Satu tangan ia gunakan menutup sebelah kupingnya dan sebelah lagi ditekan ke bagian dadanya. Lalu ia mengarahkan pistol ke arah seorang musuh yang datang dari pintu. Dor. Musuh terjatuh. Leon semakin yakin kalau orang yang mengincar Jovita itu bukan orang sembarangan. Leon yakin kalau villa yang saat ini mereka pijak adalah markas mereka juga, sebuah tempat pembuatan narkoba dan gudang penyimpanan. Leon sadar kalau mereka tidak akan bisa menang karena mereka merasa dikepung. Jidan, lindungi saya dan Jovita. Leon berniat membawa Jovita ke dalam mobil. Matanya sangat waspada melihat kanan dan kiri. Satu tangannya masih memeluk tubuh Jovita. Menyadari ada Leon bersamanya, Jovita berhasil menyingkirkan lakban di mulutnya. Tetapi saat ingin membuka penutup kain di matanya, Leon menahan tangannya, tidak memperbolehkan Jovita melihat hal mengerikan itu. Ada banyak darah di mana-mana. Biarkan saja, jangan buka penutup matamu, ujar Leon sembari tangannya masih memeluk tubuh Jovita. Kak Damian, tolong Pak Leon, dia terluka, ujar Jovita dengan tangisan. Tenangkan dirimu, jangan pikirkan orang lain, pikirkan saja nyawamu, ucap Leon marah. Saat ia bertarung nyawa ingin menyelamatkan nyawanya, Jovita, ia malah memikirkan orang lain. Tapi Jovita Hara, jangan memikirkan orang lain saat bertarung nyawa untuk kamu, ujar Leon marah. Ia mencengkram pundak Jovita dengan kuat dan menekan tubuh mungil itu ke dalam dadanya. Saat Leon marah karena Jovita, ia lengang, konsentrasinya hilang karena tangisan Jovita pada Damian. Tiba-tiba, dor! Leon tertembak di lengan. Leon meringis kesakitan menahan lengannya yang terluka. Pak Leon terluka. Ia melepaskan menutup matanya. Maka pemandangan yang mengerikan terpampang di depan matanya. Lantai keramik merah itu dipenuhi banyak bercak darah. Darah dari tubuh Damian ditambah 2 orang musuh tergeletak di lantai. Ada genangan cairan berwarna merah itu di samping kepalanya. Ia lelaki bertato ingin melecehkan Jovita dan orang yang menembak Damian.
Kini ia tergeletak di lantai setelah kepalanya diterjang timah panas dari senjata Tony yang saat itu di atas plafon. Mata Jovita melotot saat melihat Damian sekarat. Dengan spontan, Jovita merangkak dan mendekati tubuh Damian. Ia lupa kalau Leon juga tertembak di belakangnya. Tatapan terluka terlihat jelas di wajah Leon saat Jovita merangkak meninggalkannya yang terluka, tetapi mendekati tubuh Damian, membiarkan Leon yang juga terluka. "Kak Damian, bertahanlah." Jovita menangis sembari memeluk tubuh lelaki yang mengangkatnya sebagai adik perempuan. "Hara, terima kasih membuatku sangat bahagia hari ini. Aku sangat berterima kasih pada Tuhan karena bertemu wanita sebaik dan secantik kamu," ucap Damian dengan bibir sudah membiru. "Oh, Kak Damian, jangan memberikan kata-kata perpisahan padaku. Aku tidak akan sanggup mendengarnya," ucap Jovita memegang telapak tangannya. "Lebih baik aku tertembak daripada menanggung rasa bersalah seumur hidup jika melihatmu terluka. Aku tidak akan sanggup melakukan itu lagi untuk kedua kalinya. Aku bahagia, aku akan pergi ke bintang bertemu dia." "Tidak, Kak, kamu berjanji padaku untuk jadi kakak lelakiku," ucap Jovita. Ia menangis. Ia sangat terpukul. "Aku minta maaf padamu karena tidak menepati janji. Hara, aku akan selalu melihatmu nanti jika kamu rindu lihat bintang di malam hari. Seperti yang kita lakukan malam itu, berteriak memanggil bintang," ucapnya sembari tersenyum kecil. "Hara, menunduklah," bisik Tony. Ia terluka semakin parah. Ia berbisik dari balik lemari agar musuh tidak melihatnya. Melihat itu, Leon merangkak ingin menyeret tangan Jovita. Ternyata sebelah tangannya ditahan Damian. Ia menatap Leon dengan tatapan sendu. "Maafkan aku, bos," ucapnya dengan napas berat. Leon tidak mau menatap wajahnya. Leon mengalihkan matanya ke arah lain, melihat Damian ingin menyampaikan permintaan maaf. Jovita menarik tangan Leon dengan tangisan dan tatapan memohon. Ia memberikan tangan Leon pada Damian. "Bos Naga, maafkan kesalahanku di masa lalu. Aku telah melakukan kesalahan. Aku meminta maaf, bos. Aku menitipkan adikku Jovita untukmu hari ini. Kami resmi sebagai kakak adik. Tolong jaga dia, karena aku tidak bisa menepati janjiku untuk menjaganya sebagai kakak," ujar Damian. Ia meletakkan tangannya Jovita di telapak tangan Leon. "Dengar, saya bukan tempat penitipan orang. Kalau kamu menganggap dia adikmu, bertahanlah dan tetap hidup, agar kamu bisa menjaganya," ujar Leon dengan tatapan sinis. Mendengar ucapan Leon, Damian hanya tersenyum kecil, dan ia mulai terbatuk-batuk dan cairan merah keluar dari mulutnya. Ia menarik tangan Jovita dan memberikan ke tangan Leon, dan ia menutup mata selamanya. Ia pergi meninggalkan dunia ini tepat di hari lahirnya. Wajahnya terlihat sangat tenang. Melihat Damian tidak bergerak lagi, tubuh Jovita bergetar. Ia menangis pilu. "Tolong jangan pergi," ucap Jovita menangis dan terguncang lagi. Bayangan malam naas itu muncul dalam benaknya. Bayangan ibunya dan ayahnya yang tergeletak di kamarnya bersimbah darah, membuatnya syok. "Ibu, ayah, dan adikku," tubuh Jovita menggigil. Melihat itu, Leon memeluknya dengan erat, membawanya ke dadanya, tetapi Jovita pingsan. Leon sangat marah. Ia meletakkan tubuh Jovita di samping Damian. Ia berdiri dan menembaki semua membabi buta dan menggila. "Kita mundur," teriaknya marah. Jidan membawa Damian dan Iwan menggendong Jovita, membawa mereka berdua ke dalam mobil. Leon masih tinggal. Rupanya lelaki yang sedang murka itu menyiram bensin dan membakar villa. Barulah mereka meninggalkannya. Mereka semua terluka kecuali Jidan, si penembak jitu. Makanya ia yang menyetir mobil membawa mereka ke rumah sakit.